Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, manusia menganggap bahwa setelah mati selesai urusan, selesai masalah hidup. Padahal Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa tuba liman mata wa matat ma'hu dunubuh. Beruntunglah orang yang meninggal dunia, orang yang mati dan mati pula dosa-dosanya. Artinya dosanya berhenti. Wal wailu tawil, dan kecelakaan yang sangat panjang yang tiada ujung dan pangkalnya. Barang siapa yang mati wa tabqa dunubuhu mi'ata sanatin aw mi'atai sanatin, dia mati sedangkan dosanya masih tersisa sehingga 200 tahun atau bertahun-tahun lamanya. Yu'adzibu biha fi qabrihi, dia terus selama di dalam kubur diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga datang hari kiamat. Maka perkataan Al-Imam rahimahullahu taala menggambarkan kepada kita bahwa ternyata ketika manusia mati belum selesai urusan. Apalagi kalau masih punya dosa terkait dengan manusia, terkait dengan dosa-dosa yang dia lakukan selama di hidupnya, ternyata dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan." Barang siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh sunnah yang tidak baik, satu contoh yang jelek, kemudian diikuti oleh manusia dan diamalkan oleh manusia yang datang setelahnya, maka orang yang pertama kali tersebut akan mendapatkan dosa-dosa seluruh orang-orang yang mengamalkan dosa tersebut dan perbuatan tersebut tanpa mengurangi dosa-dosa sedikitpun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tuqtalu nafsun dzulman illa kanat ala ibni adam al-awwal kiflu min dammiha li'annahu awal man sannal qatla. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan, tidaklah seorang manusia terbunuh secara zalim. Tidaklah seorang manusia terbunuh secara zalim kecuali salah seorang dari anak Adam alaihi salatu wasalam akan mendapatkan dosanya. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan, mensunnahkan pembunuhan secara zalim terhadap saudara muslimnya. Maka apabila hari ini ada orang yang terbunuh, maka salah satu dari anak Adam akan mendapatkan dosa karena dialah yang mencontohkan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun berada, dari dua hadis dan pernyataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah alaihi, maka hendaknya kita berpikir, jangan-jangan selama hidup kita mempunyai perbuatan yang dicontoh oleh orang lain dan perbuatan tersebut perbuatan yang tidak baik, maka kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita mati, kita dipanggil oleh Allah, tapi kita masih mendapatkan bagian daripada dosa kita. Kenapa? Kita telah mencontohkan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, pelanggaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyadzubillah. Karena itulah maka kita harus imbangi. Siapapun di antara kita tidak menyadari bahwa setiap kita punya dosa jariah. Kalau kita mengenal pahala jariah, sedekah jariah, tapi ingat, jadi ternyata juga ada dosa jariah di mana kita mati tetapi dosa tersebut terus mengalir sampai dibangkitkan oleh Allah kelak di akhir zaman. Wa iyadzubillah. Karena itulah kita sebagai seorang manusia, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, hendaknya sekali-kali muhasabah diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita pernah melakukan satu dosa, satu perbuatan yang melanggar syariat, satu dosa yang melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dicontoh oleh anak-anak kita, yang dicontoh oleh teman-teman anak-anak kita, yang dicontoh oleh cucu-cucu kita, yang dicontoh oleh cicit-cicit kita kelak. Atau kita seorang pemimpin melakukan suatu sunnah yang tidak baik, perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dijadikan suatu kebiasaan oleh orang yang datang setelah kita, maka kita mati, kita telah berpisah dengan badan, ruh kita telah berpisah dengan badan, tetapi kita masih mendapatkan bagian daripada dosa yang kita lakukan. Kesimpulan dari bahasan ini adalah bahwa kita perlu mengingat, bukan hanya pahala kita dapatkan dalam kehidupan ini, bukan hanya pahala jariah kita dapatkan pada hari ini, tetapi ingat juga bahwa kita mungkin juga termasuk orang-orang yang mendapatkan dosa jariah,
di mana kita mati, tetapi kita mesti menikmati dosa. Dosa terus bertumpuk, semakin banyak orang mengikuti amalan dan contoh perbuatan yang tidak baik tersebut, semakin besar pula dosa kita, semakin besar pula tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana solusinya? Kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita terbatas, amal kita terbatas, keturunan kita mungkin sudah tidak ada yang kita harapkan lagi. Karena itulah maka setiap kita harus berazam memperbaiki amalan kita. Dengan apa? Melakukan amalan-amalan sedekah-sedekah, pahala-pahala jariah. Sehingga walaupun kita sudah mati, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad sudah berpisah dengan roh kita, tetapi kita masih menikmati, paling tidak mengimbangi dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Dosa-dosa jariah yang mengalir sampai hari kiamat, kita imbangi dengan pahala-pahala yang besar. Perjuangan Islam masih terbuka lebar. Pembangunan pondok pesantren telah masih terbuka lebar. Memerlukan dana, memerlukan pemikiran kita, memerlukan sumbangsi pada setiap kita. Itu adalah rahmat Allah dan itulah kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan itulah kita berazam, mari sama-sama kita banyak bertobat kepada Allah. Berintervensi diri kita, jangan-jangan termasuk orang yang mendapatkan dosa jariah. Berarti kita harus siapkan amalan-amalan dan sedekah-sedekah jariah yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wafaqana wa iyyakum, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.